Menjaga jarak. Ya, apa itu Pak Ali 3? Mencuci tangan menggunakan sabun, memakai masker, menjaga jarak. Bagus Fahri. Tepuk tangan untuk Fahri. 3M apa tadi? Coba ulang. Iya, jadi selama masa pandemi kita harus mematuhi protokol kesehatan. Baiklah, pada pagi ini kita sebelum memulai pelajaran kita berdoa terlebih dahulu. Siapa anak-anak ibu yang mau memimpin doa? Baik, ketua kelas, pimpin doa. Nadratul, Naisha, Misren tidak hadir kemana? Sakit ya. Dah. Anak-anak ibu, sebagai kita warga negara Indonesia yang cinta tanah air, jadi kita harus menggalakkan persatuan dan kesatuan. Marilah kita bernyanyi lagu nasional Garuda Pancasila. Ada yang bisa lagunya? Bisa. Ya, semuanya anak-anak ibu bisa. Ayo kita mulai bernyanyi. 1, 2, 3. Yang semangat ya. Garuda Pancasila. Aku pendukungmu. Teriak proklamasi. Sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara. Rakyat adil makmur sentosa. Pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju. Ayo maju, maju. Terima kasih semuanya, semangat. Fahri paling semangat. Pada hari ini kita akan mempelajari tema 1, selamatkan makhluk hidup. Subtema 1, pembelajaran 3, muatan pelajaran bahasa Indonesia dan IPA. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini, yang pertama, setelah mengamati gambar, anak ibu harus mampu mengidentifikasi cara perkembangbiakan vegetatif pada tumbuhan dan manfaatnya dengan benar. Yang kedua, setelah kalian berdiskusi, anak ibu harus mampu menyampaikan cara perkembangbiakan vegetatif pada tumbuhan dan manfaatnya melalui tabel gambar yang ibu berikan nanti. Yang ketiga, setelah membaca teks tentang tumbuhan sumber kehidupan, kalian mampu menemukan ide pokok yang akan kamu tuangkan, dan ide kamu menceritakan kembali apa informasi penting yang kamu dapat dari teks tersebut. Perhatikan gambar apa itu? Gambar pisang. Gambar apa lagi? Bawang. Apa ini? Wortel. Jadi kira-kira kita hari ini belajarnya tentang apa ya? Perkembangbiakan. Iya, perkembangbiakan tumbuhan. Sebelumnya kita sudah mempelajari perkembangbiakan pada tumbuhan ada
generatif. Siapa yang tahu apa itu perkembangbiakan generatif? Ayo, siapa? Perkembangbiakan apa generatif? Satu orang pun. Siapa yang tahu tentang perkembangbiakan generatif pada tumbuhan? Yaitu perkembangbiakan Iya, dengan iya. cara kawin. Ya, perkembangbiakan Dengan cara kawin. kawin. Artinya seperti apa? Contohnya, misalnya, nah kemarin ibu udah kasih bunga kan? Ya. Nah, alat kelamin jantan pada bunga. Benang sari. Iya, benang sari. Ya, alat kelamin betina. Kepala putih. Iya, kepala putih. Jadi dia nanti setelah dipenyatukan dia akan menjadi dia akan menjadi buah. Ya, contoh di pohon mangga. Kenapa bisa terjadi buah? Karena ada proses apa? Penyatukan. Iya, penyerbukan. Jadi dari benang sarinya bibit dari buah. Hanya pertama kecil, terus besar jadinya. Kita akan mempelajari tentang perkembangan vegetatif pada tumbuhan. Ada berapa perkembangan vegetatif pada tumbuhan? 2. Ya, ada 2. Yang pertama, vegetatif alami, yang tumbuh secara sendirinya. Yang kedua, ada vegetatif buatan. Kenapa namanya buatan? Karena dia iya, karena ada bantuan Dari manusia. tangan manusia. Sebenarnya bukan kan dengan bantuan manusia, juga bisa dibilang dengan pengaruh manusia. Dengan pengaruh manusia. Dengan vegetatif alami tanpa tangan manusia, tumbuhan itu tumbuh. Iya. Bagus, semangat untuk hari. Nah, sekarang Ibu mau menjelaskan apa itu vegetatif alami. Lihat gambar ini. Tidak. Contohnya akar rimpang. Iya, akar rimpang itu sering dinamakan akar yang tinggal di dalam tanah sehingga dia menjadi tunas baru. Contohnya, pernah lihat jahe? Pernah. Pernah lihat jahe lengkuas? Pernah. Kunyit. Pintar, air. Perkembangbiakannya secara vegetatif alami akar tinggal atau sering dikatakan rizoma. Jadi kalau nanti dikatakan rizoma, jangan mana itu rizoma? Maka dia di dalam tanah. Spora. Ibu mau isla. Apa itu spora isla? Ya, ini alat perkembangbiakan. Contohnya pernah lihat bunga mama di rumah? Iya, dan butiran yang di pinggir pohon patu. Nah, itu yang akan menjadi, itu yang namanya spora. Ya, yang butiran kecil itu yang namanya spora. Perhatikan gambar Ibu. Ya. Kami pernah lihat di HP kalau bunga jagung itu dia mengerjakannya dengan menentukan apa itu tanaman jagung yang lain. Ah, iya, bagus Fari. Nah, Apa nama perkembangbiakannya? Fari. Apa saya pertanyaan bukan memberitahu. Ah, Pertanyaannya adalah iya. bagaimana cara tumbuhan jagung berkembang biak?
tadi umbi lapis. Nanti ada lagi, ini contohnya bawang. Ada lagi umbi batang. Contohnya apa? Apa itu umbi batang? Batang yang Amin. Apa itu umbi batang? Umbi batang dia batang yang tumbuh di dalam tanah, simpan cadangan makanan. Nah, contohnya apa? Contohnya kentang. Pernah makan kentang? Ubi jalar, pernah kan? Ubi jalar itu iya seperti ketela, ya. Nah itu namanya ubi jalar. Terus yang kelima, umbi fungsi menyimpan cadangan makanan. iya, bagus. Apa itu umbi akar? Akar yang berkembang biak dengan umbi akar beralih fungsinya jadi apa? Tempat penyimpanan Makanan. Nah, contohnya pernah campur umbi? Pernah. Jadi sekali-kali kita harus berladang. Kalian ini nggak pernah berladang. Tadi Jadi pernah pergi ke ladang iya. kami di Sare. Banyak apa? Banyak apa di Sare? Banyak singkong. Apa lagi? Namanya di Ketela. Nama-namanya. Ya, ketela. Jadi Ada. iya, bagus sekali. Yang jadi umbi akar apa? Apa? Akar pada tanaman yang berkembang. Iya, contohnya. Nah, ubi kayu. Kita makan selalu, tapi kita nggak tahu dia di mana, bagaimana bentuknya, nggak tahu. Jadi kita harus tahu apa saja yang kita konsumsi, ya. Ya. Nah, jadi yang keenam ada namanya geragi. Nah, ibu mau nggak, Kamil? Apa itu geragi, Kamil? Banyak yang bukan di permukaan tanah. Terus contohnya apa? Pernah campur rumput? Nah, jadi dia menjalar di atas permukaan tanah. Nah, jadi apa itu cara perkembangan biakannya? Ya, Oke. kita lanjut. Masih Tunas. contohnya Pohon pisang. iya Pohon bagus pisang. sekali. Pohon pisang. Pohon lain dari tunas. Apa lagi? Kenapa? Yuk, bambu. Bagus. Iya. Pohon bambu dia tumbuh dengan tunas. Tunas adventis. Apa itu tunas? Coba lihat tunas adventis. Tunas adalah lihat yang tumbuhan di luar bagian batang. Ya, biasanya dia tumbuh dulu waktu ibu kecil-kecil. Nah, jadi kan ada daun pisang bebek ambil. Terus tumbuh apa? Tumbuh dengan akar-akarnya. Jadi dia tumbuh jadi tunas yang baru. Nah, itu namanya tunas adventis. Dia tumbuh dari apa? Ibu sekarang Dari vegetatif daun. buatan. Kami tahu satu vegetatif buatan itu namanya cara menengokkan batang pohon Ya, ke Fani. dalam tanah nanti akan tumbuh yang baru. Ya, bagus, Fani. Oke, kita masuk ke vegetatif Buatan. buatan yang Fani jelaskan tadi. Apa saja vegetatif buatan? Yang pertama, Mencangkok. iya, mencangkok. Apa itu mencangkok? Nah, biasanya kita di mana mencangkok? Di batang. Iya, di batang. Jadi di batangnya, kita buat seperti kita kupaskan. Nah, dia kita taruh tanah dan kita bungkus. Ya, nanti dia akan tumbuh. Akar-akarnya baru nanti dahannya kita pisahkan. Ya, kita pisahkan. Setelah tumbuh, kita pisahkan baru kita tanam ke tempat yang baru. Nah, itu namanya mencangkok. Ayo pernah lihat Bu, itu ranting, bukan ranting, Ya. dahan pohon yang itu bungkus plastik, kayak ada isinya dalam. Kami pernah lihat Bu, misalnya Ya. kami pergi ada kami lihat yang pohon Tadi pernah lihat itu kan pohon yang diapakan? dicangkok. Sajanya digasi. Pernah dengar
Jadi, kamu lihat di batang pohonnya ada dicapokkan dengan tanah. Nah, plastik dibungkus. Nanti dia lama-lama akan tumbuh kan. Nah, baru dahan itu yang dipotong dan ditanam yang baru. Itu namanya mencangkok. Oh, tahu Ibu. Iya. Yang kedua, stek. Itu sering kita bilang stek ya. Batang ubi bisa nggak kita tumbuh dengan stek? Kita potong batangnya, langsung kita tancapkan ke tanah. Dia akan tumbuh. Itu namanya stek batang. Apalagi yang bisa seperti itu? Bunga mawar. Pernah? Bunga mawar bisa juga, tapi dahannya yang kita ambil dahan yang sudah tua. Ya, jangan yang dahan yang baru, tapi dahan yang sudah tua. Itu namanya stek batang. Yang ketiga, stek daun. Stek daun biasanya pada tumbuhan di rumah ada yang lidah mertua namanya. Ada. Pasti mama ada pelihara itu. Oh ya, ya ada. Yang runcing-runcing dia, tapi kamu harus hati-hati. Ya, ada aloe vera. Namanya aloe vera. Iya, namanya apa? Aloe vera. Lidah buaya. Jadi itu aloe vera lidah Buaya. Iya, nanti kita akan belajar. Bukan berarti lidah potong dari buaya tanam. Dia tanaman dia. Terus Pertanyaan kami Ibu, kenapa dinamakan lidah buaya? Padahal itu bukan lidah buaya yang dipotong, itu ditanam. Bukan. Ada nggak Bu? Ini tadi kami bilang kayak gini. Oh ya. ini pertanyaan Profesor ya. Ya. Ini. Kenapa disebut lidah buaya? Padahal itu bukan lidah yang dipotong dari buaya, itu ditanam. Semuanya reksa. Apa yang jawabannya? Pertanyaan Bari yang bagus. Ada yang bisa jawab? Kenapa namanya lidah buaya? Bu, kenapa namanya lidah mertua? Apa lidah mertua dipotong? Ya. Bari pertanyaan bagus. Itu semuanya nama ada asal usulnya. Ya. Kenapa Fahri dikasih nama Fahri? Muhammad Fahri. Kan semuanya ada asal usulnya. Kenapa itu namanya jendela? Ibu mau bilang gitu. Jadi kenapa namanya jendela? Jadi semua nama itu sudah disepakati ya. Sudah disepakati bersama. Ya, kita masuk ke stek akar. Contoh stek akar biasa dia ada pada tumbuhan apa? Iya, pinter. Bunga anggrek. Jadi yang di stek adalah. Dan yang kelima, menempel. Sering dinamakan okulasi. Yaitu apa itu okulasi? Apa itu okulasi? Nah, coba. Adalah cara menghasilkan tanaman baru dengan menempelkan tunas muda pada ranting atau batang tanaman itu. Iya. Nah, pernah kamu lihat yang di depan sekolah kita bunga bougainville? Apakah satu batang itu menghasilkan bermacam-macam warna? Enggak. Itu dengan cara apa? Kenapa bisa bunga bougainville itu ada atau stek batang atau menempel? Mungkin adalah Dengan cara satu lagi mengenten. Apa itu mengenten? Ya, dari dua jenis tanaman yang berbeda digabungkan. Dengan bagian bawah, akar dan pokok batang berasal dari satu tanaman. Nah, baiklah anak-anak, coba perhatikan teks berikut. Di sini kira-kira yang mana merupakan ide pokok dari sebuah teks? Coba kita lihat yang paragraf pertama. Nah, sebelumnya Ibu mau menanyakan
kira-kira untuk kita mencari sebuah ide pokok pada sebuah teks di setiap paragraf, apa yang harus kita perhatikan? Coba simak dulu. Ya, cara kita menentukan ide pokok pada satu teks. Yang pertama, apa itu ide pokok? Nah, ide pokok adalah suatu gagasan yang menjadi dasar sebuah paragraf. Bagaimana cara kita menentukan ide pokok pada paragraf? Yang pertama, kita harus tandai beberapa kata dalam satu paragraf tersebut. Yang kedua, kenali ciri kalimat penjelas dan kalimat utamanya. Dan yang ketiga, kalimat penjelas bersifat pendukung dari kalimat tersebut. Yang keempat, menentukan ide pokok campuran. Dan yang kelima, perluas kemampuan analisa dari ide pokok. Baiklah anak-anak ibu, setelah ibu berikan penjelasan tadi, marilah kita kerjakan lembar kerja siswa. Ibu akan membagikan setiap kelompok dengan gambar. Kamu tentukan nama jenis tumbuhannya dan cara perkembangbiakannya. Ya. Dan setelah itu untuk lembar kerja dari pelajaran bahasa Indonesia, Ibu sudah memberikan teks dan kamu mencari ide pokok dari setiap paragraf. Ya, ini Ibu akan membagikan setiap kelompok satu LKPD. Bekerja sama dengan teman-teman. Boleh nggak di dalam depannya? Ini gambar apa? Lengkuas. Iya, Jahe merah. Ini apa? Punya mama di rumah. Iya, Ini gambar apa? Tumbuhan paku. Tadi Ibu udah jelaskan tumbuhan paku dia berkembang biak dengan apa? Ya. Dan nanti tulis nama ininya, nama tumbuhannya. Nah, nama tumbuhannya dan cara perkembangbiakan pada tumbuhan. Terus itu gambarnya apa? Iya, boleh di sini. Di sana Kan aja. Adalah dataran yang memiliki ketinggian 0 sampai 200 meter di atas permukaan laut. Hampir semua ibu kota provinsi Indonesia terletak di dataran rendah. Baik anak-anak ibu, waktunya sudah habis. Mohon dikumpulkan LKPD-nya. Waktunya sudah habis. Tolong dikumpulkan LKPD-nya. Setelah kita kumpulkan tadi, siapa yang mau membuat presentasikan apa hasil dari diskusi kamu tadi? Ya, Ibu Dina, silakan. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin mempresentasikan tentang lembar kerja peserta didik. Yang pertama, ada gambar bunga anggrek. Bunga anggrek berkembang biak dengan cara vegetatif buatan, yaitu stek akar. Next, ada
manusia secara akar. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk Bina yang telah mempresentasikan apa hasil dari diskusi kelompok mereka. Terima kasih Bina. Ya, Bu. Yang lain siapa? Yang berpresentasi? Ya, silakan Kak Bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama ada pisang. Nama tumbuhan pisang. Bisa? Pisang. Pisang berkembang biakan secara tunas. Yang kedua ada tumbuhan cacing bebek. Berkembang biakan cacing bebek secara tunas aktif. Ya, bagus sekali. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak Ibu, setelah kita pelajari pelajaran pada hari ini, apa yang dapat kita simpulkan? Siapa yang dapat menyimpulkan? Ya, bagus. Vegetatif merupakan cara perkembangbiakan tumbuhan tanpa didahului adanya peleburan sel. Bisa. Ada lagi? Vegetatif dibagi kepada berapa? Dua. Vegetatif dibagi Dua. Amin. Vegetatif alami. Iya. Vegetatif buatan. Iya, bagus untuk si Ahmed. Alami dan vegetatif Buatan. Yang vegetatif alami apa saja?